Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai rekursif. Rekursif adalah function yang memanggil dirinya sendiri, sehingga akan mengulangi perintah-perintah yang dieksekusi di dalam function tersebut. Jadinya mirip dengan looping, dan kenyataannya memang ada beberapa bahasa pemrograman lain yang tidak memiliki sintaks perulangan, dan akhirnya mereka menggunakan rekursif sebagai solusi untuk melakukan perulangan. Ini adalah cara kerja dari rekursif. Pada saat kita mulai memanggil function, kemudian function memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang. Sama seperti loop, perulangan seperti ini bisa menyebabkan kita masuk ke infinite loop, sehingga kita perlu membuat satu kondisi yang bisa mengeluarkan kita dari function. Pada rekursif, kondisi yang mengeluarkan kita dari function disebut dengan nama base case. Biasanya base case ini ditulis di bagian paling atas function. Kita langsung masuk ke contoh coding ya. Misalkan kita hendak menulis hello world sebanyak 5 kali, tapi kali ini kita menggunakan decrement. Jadi iterasinya dimulai dari nilai tinggi ke rendah. Misalkan kita membuatnya menjadi function hello world dengan parameter jumlah iterasinya. Maka fungsinya menjadi kita buat perulangan for. Nilai i dimulai dari max ya. Dan i lebih besar dari 0. Kemudian i mengalami decrement. Kita tinggal tulis hello world. Ditambah dengan nilai i. Lalu kita panggil fungsi ini. Sebanyak 5 kali. Kita simpan dan jalankan di browser. Maka kita mendapatkan tulisan hello world sebanyak 5 kali yang dimulai dari angka 5 hingga angka 1. Jadi ini adalah function hello world yang menggunakan looping for. Kita ubah dahulu function hello world ini menjadi komentar. Selanjutnya kita akan membuat function hello world baru dengan tujuan yang sama, namun kali ini menggunakan cara rekursif. Kita buat dahulu functionnya sama seperti tadi ya, function hello world dengan parameter max. Nah, yang pertama kita harus bikin adalah base case-nya terlebih dahulu. Base case ini penting sekali untuk rekursif agar kita tidak terkena infinite loop. Jadi base case-nya apabila nilai max lebih kecil dari 1, maka kita langsung return. Dan kemudian kita masuk ke badan dari fungsi hello world, yaitu menuliskan hello world ditambah dengan angka max di konsol. Dan di bagian akhir function, kita memanggil kembali function hello world dengan parameter max dikurangi 1. Kita simpan dan jalankan di browser. Hasilnya sama persis ya. Kita lihat lagi kodenya. Jadi kedua function ini memiliki tujuan yang sama, hanya saja menggunakan cara yang berbeda. Cara yang di atas ini menggunakan looping for, sedangkan cara yang di bawah ini menggunakan rekursif. Kita lihat lagi contoh lain dari penggunaan rekursif ya. Pada saat kita menggunakan looping, biasanya kita sudah mengetahui berapa jumlah loop yang harus kita lakukan. Misalkan harus looping sebanyak 5 kali, 10 kali, atau sebanyak jumlah data. Kita ubah semua kode menjadi komentar. Selanjutnya kita masuk ke contoh di mana kita tidak tahu harus melakukan looping seberapa banyak. Malah kita ingin menghitung jumlah loopingnya. Kita akan membuat satu fungsi dengan nama loop
until 5, di mana di setiap loop kita akan membuat angka acak di antara 0 hingga 9, dan kita akan terus melakukan loop hingga kita menemukan bilangan 5. Dan kemudian kita kembalikan berapa jumlah loop kita. Dengan menggunakan cara rekursif, maka fungsinya menjadi seperti ini. Function loop until 5. Kita membutuhkan dua buah parameter ya. Yang pertama hasil nilai acaknya. Dan yang kedua adalah count untuk menghitung jumlah loopnya. Nah, kalau hasil nilai acaknya adalah 5, maka kita kembalikan nilai dari count. Lalu nilai result kita ubah menjadi nilai acak. Kita sudah belajar ya cara membuat nilai acak dengan menggunakan library math. Nah, setelah mendapatkan nilai acak di antara 0 sampai 9, kita panggil kembali fungsi loop until 5. Argumennya adalah result yang sudah diubah menjadi nilai acak, dan kemudian counternya kita tambahkan dengan 1. Dan terakhir, kita panggil fungsi loop until 5, dan kita tuliskan hasilnya di konsol. Kita simpan dan jalankan di browser. Nah, sekarang setiap kali kita refresh browser, kita akan mendapatkan nilai yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kita melakukan loop dengan menggunakan nilai acak. Dan jumlah loop yang perlu kita jalankan sebelum kita menemukan angka 5 juga merupakan angka acak. Fungsi perulangan acak seperti ini lebih gampang dituliskan menggunakan rekursif daripada menggunakan sintaks perulangan seperti for dan while. Contoh penggunaan rekursif lain adalah untuk memecahkan masalah faktorial. Kita lihat dahulu apakah itu faktorial. Kita lihat contohnya ya. 1 faktorial adalah 1, sedangkan 2 faktorial adalah 2 dikali 1, lalu 3 faktorial adalah 3 dikali 2 dikali 1, dan begitu seterusnya ya. Jadi teman-teman bisa melihat polanya. Jadi rumusnya seperti ini. N faktorial adalah N dikalikan dengan N dikurangi 1, dikalikan dengan N dikurangi 2, dan dikalikan dengan N dikurangi 3, N kurangi 4, dan seterusnya hingga berakhir dengan dikalikan 2 dan dikalikan 1. Namun kalau kita lihat lagi ke contohnya, di sini yang menjadi base case adalah 1 faktorial yang nilainya adalah 1. Kalau kita lihat ke 2 faktorial, rumusnya menjadi 2 dikalikan dengan 1 faktorial. Sedangkan 3 faktorial adalah 3 dikalikan dengan 2 faktorial. Begitu juga dengan 4 faktorial dan 5 faktorial, dan seterusnya. Jadi rumusnya bisa kita singkat menjadi N faktorial adalah N dikalikan dengan N kurang 1 faktorial. Jadi problem ini bisa dengan gampang kita pecahkan dengan menggunakan rekursif. Kita kembali ke kode dan kita ubah dahulu kode kita sebelumnya menjadi komentar. Lalu kita buat fungsi baru untuk faktorial. Function factorial. Dengan parameternya n. Pertama kita tuliskan dahulu base case-nya ya. Kalau n kecil sama dengan 1, maka kita mengembalikan nilai 1. Dan kemudian kita tulis langsung rumus dari faktorial, yaitu n dikali dengan faktorial n dikurangi 1. Sudah simpel ya, seperti ini saja. Jadi kita coba panggil fungsinya console log faktorial dengan argumen 5. Kita coba simpan dan jalankan di browser.
dan hasilnya adalah 120. Nantinya teman-teman bisa mencoba sendiri di kalkulator 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1, kira-kira hasilnya benar 120 atau tidak. Dan teman-teman juga bisa mencoba untuk argumen dengan nilai lain. Perlu dicatat bahwa fungsi ini hanya berjalan dengan benar untuk bilangan bulat positif. Dan jangan menggunakan angka terlalu besar sebagai argumen ya, karena takutnya nilainya terlalu besar sehingga sudah tidak bisa ditampung oleh tipe data number. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.